Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rahmasari, mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara untuk menentukan UJT sampel berpasangan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama yaitu uji normalitas. Saya mengcopy paste data dari Excel ke SPSS. Kemudian saya mengurutkan dulu dari yang terkecil. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya mengcopy paste data angka pada pretest ke dalam lembar kerja SPSS. Kita copy dan kita paste. Nah, seperti ini. Selanjutnya data angka post test. Kita copy dan kita paste. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita klik variable view. Di name ini kita tulis pretest. Dan di bawahnya kita tulis post test. Dan selanjutnya di desimalnya kita ubah angka menjadi 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Lalu kita ke data view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita ke analyze, descriptive statistic, explore. Kita klik pretest ini ke dalam dependent list. Post test kita masukkan ke dependent list juga. Lalu klik plots. Klik normality plots with test. Continue dan OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Dengan ada beberapa tabel. Ada case processing summary, descriptive, dan test of normality. Nah, di test of normality ini, di Kolmogorov-Smirnov, ada data statistik dari pretest dengan KS hitungnya adalah 0,185 dengan degree freedom-nya 17 dengan signifikansinya 0,125. Karena ini degree freedom-nya adalah 17 dan kita akan mencari di KS tabel, maka saya akan mendapatkan KS tabel sebanyak 0,318. Oleh karena itu, karena KS hitung lebih kecil dari KS tabel, maka data ini berdistribusi dengan normal. Nah, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu mengcopy paste data angka lagi dari Excel ke dalam lembar kerja SPSS. Seperti ini. Selanjutnya data angka kedua. Kita copy dan kita paste data angka di bawah pretest. Lalu kita ganti name di variable view dengan data underscore siswa dan tidak menggunakan spasi. Lalu desimalnya kita ubah ke 0 dan di bawahnya data underscore siswa kita ganti dengan perlakuan. Nah, di measure ini kita ganti dengan data underscore siswa dengan scale, perlakuan dengan nominal. Selanjutnya kita klik value ini. Di none kita ganti dengan value 1, masukkan dengan pretest. Kita klik add. Lalu yang kedua, post test. Kita klik add atau enter. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita klik data view. Klik view, pastikan sudah tercentang value labelsnya. Di perlakuan ini kita klik 1, enter, maka akan muncul data pretest dan post test.
seperti ini sampai angka 17 karena banyaknya data adalah 17. Nah, selanjutnya kita klik Analyze, Compare Means, lalu klik One Way ANOVA, data underscore siswa kita masukkan ke dalam dependent list, sedangkan perlakuan kita masukkan ke dalam faktor. Lalu klik Options. Nah, kita klik Homogeneity of Variance Test. Kita klik, nah langsung Continue, dan oke. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini dengan dua tabel. Yang pertama ada Test of Homogeneity, lalu yang kedua adalah ANOVA. Selanjutnya kita akan fokus ke tabel Test of Homogeneity of Variance dengan Levene statistik atau F hitungnya adalah 0,09 dengan degree freedom-nya adalah 32 yang didapat dari rumus N1 plus N2 dikurang 2 dengan signifikansi hitungnya adalah 0,926. Kemudian secara kaidahnya, jika signifikansi F hitung lebih besar dari 0,05, maka data tersebut adalah homogen. Sedangkan sebaliknya, jika signifikansi F hitung lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut adalah tidak homogen. Jadi dapat disimpulkan dengan signifikansi F hitung adalah 0,926 lebih besar dari alfa adalah 0,05, maka data ini adalah homogen. Langkah selanjutnya yaitu menentukan uji T sampel berpasangan. Yang pertama kita harus menentukan data angkanya ini kita copy paste ke dalam lembar kerja SPSS. Seperti ini. Lanjut kita ke variabel view. Kita ganti name ini menjadi pretest. Lalu di bawahnya juga kita ubah dengan posttest. Jangan lupa untuk mengganti desimalnya dengan 0. Lalu measure-nya kita ganti keduanya dengan scale. Dan selanjutnya kita klik data view. Di data view kita klik analyze, compare means, klik paired sample t-test. Maka akan muncul data seperti ini, lalu kita masukkan pretest ke dalam variabel 1 dan variabel 2 kita masukkan dengan posttest. Seperti ini. Optionnya sudah sama, kita tidak perlu ganti. Lalu klik OK, maka akan muncul data output seperti ini dengan 3 tabel. Yang pertama ada tabel paired sample statistik, yang kedua ada paired sample correlation, dan yang ketiga ada paired sample test. Dari data output ini kita bisa melihat bahwa tabel paired sample correlation, pretest dan posttest dengan banyaknya data adalah 17 dengan korelasinya yaitu 0,686 dengan signifikansi adalah 0,002. Lalu pada tabel paired sample test dengan pretest posttest min-nya adalah 4,824 dengan standar deviasinya adalah 5,114 dengan standar error rata-ratanya adalah 1,240. T hitungnya adalah 3,889 dengan degree freedom-nya adalah 16 dari N dikurang 1, lalu signifikansi hitungnya adalah 0,001. Perlu kita ketahui bahwa dari paired sample correlation ini dengan korelasi 0,686 kita dapat mengetahui bahwa 0,686 ini termasuk kriteria kuat. Tetapi walaupun hubungannya kuat,
tidak sampai penelitian itu berpengaruh. Nah, sekarang kita akan melihat apakah dia berpengaruh atau tidak dengan menarik kesimpulan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,889 lebih besar dari 2,120, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh teknik menghafal terhadap kemampuan bercerita siswa SD kelas 6.